Kalau ingin sehat pastikan rutin olahraga. Olahraga nge-gym pasti angkat-angkat barbel. Halo, apa kabar Sobat Eka semuanya? Ayo kita belajar pemrograman dengan memahami variabel. Ayo Mas Ari, segera dicangking barbelnya. Halo Sobat TK semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar Sobat TK semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Ari Kurniawan di channel Sobat TK, channel yang membahas tentang edukasi terapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan tentang JavaScript. Kali ini yang kita bahas adalah tentang variabel, karena di dalam JavaScript sendiri, karena JavaScript termasuk bahasa pemrograman atau scripting language ya, pasti kita akan melibatkan sebuah variabel. Nah, variabel itu sendiri kalau kita mempelajari bahasa pemrograman sebenarnya adalah sebuah tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan nilai ya. Namanya saja wadah, tempat, tentu wadah ini mempunyai karakteristik yang beda-beda tergantung apa yang akan ditampungnya. Contoh misalnya saya punya gelas. Gelas pasti bisa digunakan untuk menyimpan air ya. Gelas itu adalah wadah, variabel, dan air itu adalah isinya atau value-nya. Jadi kalau misalnya saya punya tempat yang lain, misalnya keranjang misalnya ya. Nah, keranjang itu juga variabel, tempat yang nanti bisa kita gunakan untuk menyimpan nilai. Tapi keranjang tidak bisa digunakan untuk menyimpan air. Ya, karena karakteristik atau tipe dari variabel keranjang tadi memang tidak bisa untuk menyimpan air. Kalau keranjang diisi air pasti akan tumpah. Jadi sebenarnya sama ya kita ceritakan ini, karena memang seperti itulah variabel yang kita temui di semua bahasa pemrograman pasti punya jenis atau tipe variabel. Nah, kita mulai saja ya, untuk memahami tentang variabel. Jadi kalau di layar sudah saya buka ya, seperti biasa saya buka VS Code yang sebelah kiri ini. Nah, di VS Code ini saya sudah buatkan satu file namanya variabel.html ya. Kemudian di sini ada potongan di bagian body, yaitu menggunakan program eksternal atau file eksternal bernama program.js ya. Berarti ini adalah nanti kita menuliskan JavaScript, kita sediakan di file eksternal ya. Ya, ini masih kosong juga ya. Kita letakkan di bagian body. Nah, kalau ini kita jalankan saya menggunakan extension live server ya. Sudah saya jalankan ini ya di port 5500. Nah, sebelah kanan ini hasilnya ya. Contoh ya, mungkin kita tes saja dulu. Misalnya di sini saya beri misalnya variabel JS begitu ya. Ketika saya simpan ya, saya save. Nah, di sini sudah langsung ada perubahan ya. Langsung dia refresh. Nah, mungkin beberapa materi yang sudah saya bahas sudah mulai ini ya, bahas sedikit-sedikit tentang JavaScript. Jadi kemarin mungkin yang kita pelajari ya, kita sudah melibatkan variabel, function. Cuman sekarang kita lebih spesifik lagi tentang berbagai jenis variabel, agar nanti kalau kita memulai pemrograman kita sudah terbiasa. Nah, kita mulai masuk di program JS ini. Saya menuliskan begini, dokumen, contoh saja ya, dokumen write. Nah, begini ya.
saya menuliskan, saya sudah menggunakan objek dokumen, kemudian saya menuliskan di situ ini JS. Begini ya. Saya simpan, dia langsung muncul di bawah ya. Karena di sini skrip kita selipkan di bawah header 3 ya, H3. Makanya munculnya ini ya. Nah, di sini terlihat ya kita menuliskan seperti ini. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa memulai menuliskan atau menciptakan variabel. Jadi menciptakan variabel kalau di dalam bahasa JavaScript cukup begini sebenarnya. Nanti kita simak satu-satu ya. Misalnya saya menuliskan variabel A begini ya, sama dengan 5 ya. Kemudian kalau A ini kita tuliskan ya di dalam browser ya, cukup dokumen write begini, kurung buka, kita berikan variabelnya A begini. Nah, kalau kita simpan, nah di sini muncul angka 5 di belakang. Jadi kalau ingin ganti baris ya, karena ini adalah di browser itu adalah menerjemahkan HTML ya, JavaScript harus menuliskan HTML juga. Nah, misalnya di sini kita tambahkan untuk ganti baris break. Nah, kemudian kita tambah tanda plus. Tanda plus ini adalah concatenate, menyambung sebuah teks dan variabel, atau nanti menyambung variabel dengan variabel ya. Nah, ini seperti kita simpan. Nah, muncul di sini 5. Gini ya, 5. Ini adalah variabel A. Ya. Jadi kita bisa mulai mempelajari ya variabel nanti bisa dari langsung di script HTML-nya ya. Kita masukkan di situ. Nah, untuk mempercepat atau kita memahami tentang variabel, sebenarnya ada cara lain yang bisa kita jadikan alternatif untuk memahami ya tentang variabel ini bagaimana, yaitu kita memanfaatkan di sini menu fitur lainnya. Di situ ada alat pengembang atau klik kanan inspeksi atau menggunakan shortcut Ctrl Shift I. Nah, di sini ada konsol, ada source, ada network, performance dan sebagainya. Ini kan di dalam developer tool kita akan menemukan berbagai fitur yang sangat penting sekali kita gunakan. Nah, kalau di sini saya pindah ke konsol, nah bisa diperhatikan ya. Sekarang ada konsol, ada browser di sini atau dokumen objek model atau DOM. Nah, nanti DOM kita pelajari di materi berikutnya. Jadi misalnya saya menuliskan lagi di sini ya. Saya nuliskan lagi konsol.log. Nah, begini. Saya tulis A. Nah, sama misalnya kita simpan. Nah, di sini ya. Di bagian konsol muncul angka 5. Di sebelah kanan yang DOM ini adalah muncul juga 5. Jadi konsol log ini adalah menuliskan di sini ya. Atau kalau misalnya konsol log ini kita ganti info misalnya ya, kita simpan, nah sama ya. Ada misalnya kita buat error contohnya ya. Nah, kalau error kita bisa lebih detail lagi di sini. Oh, ada error di program JS di baris keempat. Nah, ini baris keempat ya. Nah, ini. Kalau kita klik, nah nanti ditunjukkan sama browser, ini loh yang salah. Kebetulan ini nggak ada yang salah sebenarnya, cuman saya memanfaatkan metode yang ada di objek konsol. Kalau kita pakai error, di situ informasinya lebih detail. Otomatis kapan menggunakan konsol log, error, warning misalnya nanti itu bisa kita gunakan di script kita. Ya, saya kembali lagi. Saya fokus di
konsol. Nah, di sini ya. Jadi kita nanti membuat JavaScript itu bisa menuliskan sebuah output program, bisa kita tampilkan di bagian browser yang sebelah sini. Otomatis kalau ditampilkan di browser sudah pasti bisa dilihat oleh user atau pengguna atau orang yang melihat website kita. Sedangkan kalau di konsol, nah, bagian mungkin beberapa orang yang belum tahu ya, mungkin orang yang awam tidak akan melihat konsol seperti ini. Jadi memang ini penting untuk kita ketika mengembangkan web. Nah, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan untuk mempelajari JavaScript yang sifatnya per sintak, kita bisa lebih mudah menggunakan konsol. Tapi nanti kalau kita sudah melibatkan berbagai sintak, banyak sintak, kita menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan misalnya kita buat di dalam, kita masukkan saja di program .js ya. Nih, jadi saya bisa pindah-pindah ini sekarang, bisa nanti kita masukkan di program JS atau di konsol. Yang jelas, coba perhatikan di sini, saya punya variabel A ya, ini tadi. Kalau saya tuliskan begini, A enter, nah tuh jawaban dari konsol keluar angka 5. Jadi saya tidak perlu misalnya nulis begini, konsol titik log. Nah, kan begini ya. Nah, konsol log begini ya. Kalau saya enter, nah keluarnya 5. Karena nanti kalau kita menuliskan console log, ini adalah perintah yang kita isikan di dalam program JavaScript kita ya. Di dalam kalau HTML atau di JS nanti kita tulis console log error. Tidak bisa kita nuliskan misalnya A enter begini. Ini kita bisa tulis ketika kita di konsol saja ya. Jadi nggak bisa misalnya contoh ya, kita nulis begini, A titik begini ya, kita simpan misalnya ya, ini nggak muncul ini ya. Ini error ini kan muncul yang atas. Jadi A ini memang bisa kita tuliskan di sini karena kemudahan atau mempercepat ya, mempercepat ini penulisan di konsol. Jadi cukup A begitu saja dia akan tahu kita menampilkan isi dari variabel A ya. Nah, sekarang perhatikan begini. Mungkin bagi yang sudah mempelajari tentang bahasa pemrograman, pasti banyak tipe-tipe variabel ya. Ada integer, ada string ya. Nah, kalau di JavaScript seperti apa? Nah, perhatikan begini. Kalau ini saya clear ya, nah, saya kosongi begini. Ini tadi ketika saya refresh ya, atau misalnya ini saya kosongi ya, saya kosongi atau saya tutup begini ya. Ini saya simpan. Nah, ini kosong. Berarti variabel A yang kita tulis tadi sudah tidak ada. Karena ketika browser ini melihat dokumen baru yaitu variabel.html, ini semua variabelnya adalah variabel default, di mana kalau tidak ada pembuatan variabel ya memang dianggap tidak ada ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang misalnya begini, saya menuliskan saya buat variabel baru ya. Var, nah, saya buat variabel A ya, saya isi dengan 5 ini ya. Returnnya ketika kita menuliskan ini ya, var A sama dengan 5, returnnya adalah undefined. Maksudnya undefined berarti tidak ada nilai balikan. Nah, kalau ingin menampilkan A, nah tinggal tadi ya, tinggal tulis A, nah, keluar 5. Kalau ingin melihat tipe data dari variabel A, type of A. Nah, belum saya enter ini sudah kelihatan ya bahwa A itu adalah number. Nah, kalau misalnya saya nulis begini, B sama dengan 5,7 ya. Saya enter ya.
Kalau saya misalnya ketik B, nah itu kelihatan ya, belum saya enter sudah kelihatan kalau nanti jawabannya 5.7 ya. Nah, saya enter langsung 5.7. Kalau pengen melihat tipe data dari tipe variabel B, nah isinya juga number. Ada A, ada B. Nah, misalnya saya buat C. Misalnya JavaScript. Nah, begini. Ini ya. Terus saya enter. Nah, returnnya JavaScript. Kalau saya type of C, nah di bawah ini sudah kelihatan ya. Nah, ternyata C adalah tipenya adalah string. Karena di situ ada tanda petik ya, petik. Jadi paling tidak sudah ada dua variabel yang kita temukan di sini, number dan string. Ya. Jadi sebenarnya number dan string ini adalah termasuk variabel yang banyak disebut sebagai variabel primer. Ada yang menyebut variabel primitif. Ya. Number dan string. Di situ terlihat ya bahwa B itu kan ada pecahan ya, ada float. Jadi itu termasuk adalah jenisnya ada number. Ya. Misalnya lagi saya menuliskan seperti ini. Var D. Nah, ya. Saya membuat variabel D tapi belum saya isi nilai. Ya. D kalau saya tampilkan. Nah, D itu bertipe undefined. Ya. Ya. Dia belum mempunyai tipe data apapun karena diisi number tidak, string pun tidak. Jadi ini adalah tipe data undefined. Nah, kalau saya menuliskan begini, D sama dengan 8. Ya, begini. Nah, kalau saya tulis type of D, nah, baru ya. Dia bertipe number. Nah, sebenarnya nanti kita banyak menemui ini ya, return yang macam-macam. Artinya return yang macam-macam itu begini, coba diperhatikan, terutama dalam hal ini ya, operasi matematika, operasi yang menghitung sebuah nilai. Coba perhatikan, saya punya variabel D ya, saya punya variabel E misalnya ya, variabel E sama dengan saya punya JavaScript ya, C ya, misalnya begini, C ya, dibagi A ya. C ini nilainya adalah JavaScript, teks, kemudian A number. Nah, ketika saya enter, nah, itu juga undefined ya. Jadi kalau saya tulis type of E, nah, jadi number. Dia tidak bisa memproses tentang C dibagi A. Ya. Coba perhatikan lagi var F ya. Nah, ini ya biar kelihatan. Saya punya string begini. Tes begini ya. Tes ya. Dibagi, saya langsung isi angka saja ya, tanpa variabel. Nah, ya. Tes dibagi 7 undefined. Ya, sama dengan tadi. Kita bisa mencoba langsung tanpa variabel. Misalnya lagi saya menuliskan var G ya, ya, atau F misalnya kita, nah itu ya, perhatikan itu F.
kalau saya ingin menampilkan F ya. Nah, NaN, E, nah, NaN ya. Jadi NaN ini adalah not a number. Jadi isi dari F adalah not a number. NaN ya. Karena ini tadi teks dibagi 7 kan tidak ada nilainya ya. Makanya nanti hasilnya NaN. Ini nanti sering kita temui ketika kita sudah masuk di pemrograman HTML dan kita melakukan iterasi atau perhitungan dan kita melakukan kesalahan atau mungkin karena memang prosesnya demikian, jadi ada pembagian atau perhitungan yang melibatkan teks. Jadi muncul NaN atau not a number. Perhatikan lagi, misalnya saya tulis begini, F sama dengan 7 ya dibagi 0. Contoh ini. Keluarnya adalah infinity. Nah, kalau saya tulis F, nah, F isinya sekarang tidak not a number tapi infinity atau tidak terbatas, karena pembagian 0 di matematika kan menghasilkan nilai tak terhingga atau infinity. Nah, ini beberapa kalau kita nanti menggunakan variabel bertipe number di dalam JavaScript. Karena nanti di dalam JavaScript sendiri seperti biasa kan ada beberapa operator ya. Operator itu dalam aritmatika itu kan misalnya begini ya. Contoh kalau tadi ada misalnya A tambah B. Nah, keluarnya 10,7 ya. Karena tadi nilainya 5 ditambah 5,7 ya. Operatornya kan plus A dan B itu adalah paren. Ya, sama misalnya A dikurangi B. Ini hasilnya seperti ini ya. A kali C ya. Kelihatan ya di situ C sudah muncul not a number karena C adalah teks ya. Tidak bisa digunakan perkalian ya. Tapi coba perhatikan A ditambah C. Nah, ternyata di situ di bawah muncul 5 JavaScript. Jadi tanda plus di situ ya. A plus C, kalau C-nya adalah angka atau number, A juga angka, akan ditambahkan secara aritmatika. Tetapi kalau salah satunya adalah sebuah teks atau string, dua variabel ini akan disambung. Makanya muncul di bawah 5 JavaScript ya. Nah, tanda plus ini nanti yang sering kita gunakan ketika kita mengolah data di dalam program JavaScript ya, diingat-ingat tanda plus ya. Bisa concatenate, bisa penambahan dalam perhitungan aritmatika ya. Perhitungan matematika menggunakan tanda plus. Ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi, misalnya B dibagi A. Nah, munculnya perhitungan keluarnya angka karena perhitungan matematika ya. Kemudian ada modulus ya. Modulus itu contohnya saya buat tanpa variabel ya, atau itu ya ada D ya. Nah, D itu nilainya 8, nah, terus modulus 5. Nah, munculnya 3. Jadi modulus atau tanda persen ini adalah mencari hasil bagi. Jadi 8 dibagi 5, 1 lebihnya 3. Jadi munculnya di sini 3. Itu operator ya, operator aritmatika. Nah, sekarang perhatikan di sini saya punya operator ini. Misalnya ya, 5 lebih kecil 4. Nah, di situ belum saya enter sudah kelihatan ya. Di situ adalah false. Nah, false. Berarti kalau saya menuliskan seperti ini, itu adalah sebenarnya sebuah kondisional. Apakah 5 lebih kecil dari 4? Hasilnya adalah false. Ya. Sama 5 lebih besar dari 4
hasilnya adalah true. Nah, ini biasanya bisa di contoh ya, kita masukkan di dalam variabel. Contoh ini ya, var G sama dengan 5 lebih besar 4. Nah, begini. Ya. Coba kita lihat G. Nah, hasilnya adalah true. Jadi G itu adalah nilainya true. Kalau kita lihat tipe variabel G ini apa? Nah, ternyata tipenya adalah boolean. Nah, number, string, boolean yang kita pelajari tadi termasuk undefined itu adalah sebuah tipe data primitif atau tipe data primer. Nanti kalau kita sudah mempelajari yang non primitif, nah di situ ada array, ada objek. Nah, dari tipe data primitif itu nanti bisa masuk bagian atau elemen dari array maupun objek. Ya. Nah, sekarang mungkin dari tadi saya menuliskan var gitu ya. Ada var. Nah, ini kalau kita menuliskan var berarti G, A, B, C dan seterusnya tadi itu adalah variabel. Variabel itu adalah nilai yang bisa diubah. Contoh, nah, saya G begini. G sama dengan 6. Ya. G langsung G itu nilainya 6. Berarti ini adalah variabel. Dinamis, bisa diubah. Di dalam program bisa diubah setiap saat. Nah, variabel yang tidak bisa diubah, misalnya saya mempunyai nilai yang sifatnya tetap. Saya tidak ingin diubah. Nah, kita tidak bisa menggunakan var. Lebih aman kita menggunakan const begini. Ya, konstanta. Misalnya H ya. H sama dengan 5. 5. Ini contoh. Nah, ini ya. Const pakai T ya. Ini kalau saya menuliskan reserve atau keyword yang salah tidak dipahami oleh JavaScript, kita sudah diberitahu syntax error ya di sini. Kita lihat di situ konstanta H sama dengan 5. Ini kalau type of H, nah tipenya number ya sama. Cuman kalau saya isi misalnya H, saya ganti menjadi 10 misalnya ya. Saya ubah jadi 10. Nah, di situ ada tertulis assignment to constant variable at. Nah, berarti konstanta memang sifatnya tetap dan tidak bisa diubah selama program ini dijalankan. Jadi yang kita tuliskan di sini ya sejak awal ini nanti bisa kita tuliskan di dalam program. Cuman kita mengakrabi variabel dengan cara konsol lebih cepat. Nah, langsung ada ini ya interaksinya. Nah, kemudian kalau di dalam bahasa pemrograman itu ada istilahnya scope atau variabel ini mempunyai kewenangan sejauh mana di dalam program. Scope-nya bisa tertentu. Nah, sekarang ini kita akan untuk mempelajari scope ya. Kita langsung geser ke sini ya, bagian program JS. Ini saya refresh. Berarti kalau saya refresh berarti semua variabel di sini otomatis akan kembali 0 atau hilang ya. Saya refresh. Nah, gini. Sekarang kita masuk di sini. Perhatikan kita mulai menuliskan begini. Saya punya buat satu variabel A begini ya. Sama dengan tadi. Saya isi 10 sekarang ya. Ya. Kemudian di sini saya tulis console log ya. A ini titik koma. Ini kalau saya simpan, nah ini muncul angka 10 ya di sini. Nah, kalau misalnya saya punya sebuah blok program, misal saja saya menuliskan
pakai for ya. For ini kan untuk looping ya. Saya misalnya buat for looping di sini, saya menuliskan di sini var sama dengan i mulai 0, i-nya kita looping sampai 10 ya. Terus kemudian i-nya kita tambah. Nah, di sini ada blok. Nah, kita punya kurung kurawal ini adalah blok tersendiri. Sekarang kita coba di sini mulai menuliskan ya. Di sini contoh saja saya nulis console.log ya. Di sini i. Nah, ini saya simpan. Nah, ada 0 1 2 3 sampai 10. Ya. Misalnya saja ini kalau biar tidak sama ya. Saya 50 terus di sini saya buat 5 misalnya. Kita simpan. Nah, 0 1 2 3 4 sampai 5 ini adalah looping for di sini ya. For di sini. Nah, sekarang perhatikan kalau misalnya saya di sini menuliskan a ya. A sama dengan ya. Saya buat ini ya. A plus 1 plus i. Nah, biar nanti dinamis. Ya. Setiap looping a ini ditambah i ya. Kalau ini saya simpan, nah jadinya 65. Jadi ketika 50 variabel a ya. Terus ketika masuk di sini ya 50 ditambah 51 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sampai keluar program di sini ya. Keluar program di sini nilainya a ini sudah berubah 65. Berarti a ini mempunyai scope sifatnya adalah global. Bisa dipengaruhi oleh subprogram yang contoh yang kita terapkan yaitu for ya. Sekarang ini var saya ganti dengan let ya. Tadi var sekarang let. Sekarang saya simpan. Perhatikan ya. A di sini 50 ya. A di sini nah, console log nah, tetap 65 di sini. Ya. Sekarang saya tuliskan di sini. Nah, ya. Saya isikan di sini. Let A sama dengan 0 ya, 50. Ya. Jadi tidak pengaruhi. Ya. Nih. Nih. Misalnya lagi ini kita geser ya. Contoh saja, ini kita geser ke bawah, kemudian di sini saya tuliskan A tanda plus, kita buat tanda begini untuk mengamati variabel. Perhatikan di sini yang di bagian bawah, setiap kita membuat variabel A di sini 0, terus kemudian sampai yang bagian i yang terakhir adalah 5, berarti 0 ditambah 5 muncul di sini baik A ini nilainya 5, i nilainya di sini juga 5. Nah, ketika keluar dari program A di sini nilainya tidak 5 tapi nilainya 50. Jadi ini menjelaskan bahwa antara variabel A yang diisi 50 di sini dengan variabel A yang diisi di dalam for tidak ada kaitannya. Karena di sini tidak dipengaruhi. Nah, mungkin cara yang sederhana ini nanti juga bisa kita gunakan atau kita coba ketika kita menggunakan function. Jadi sebenarnya ada var, ada let, tinggal sekarang maunya atau penggunaannya bagaimana. Jadi lebih
enak atau lebih lebih pas kalau bisa menggunakan LED karena skopnya adalah skop tidak global, tidak tercampur aduk. Nah, perhatikan di sini ya, I itu kita pakai var. Nah, sekarang kita coba tambahi di sini ya. Konsul begini, konsul log I. Ya, kita ingin melihat variabel I sekalian. Nah, itu variabel I sekarang nilainya adalah 6 ya. Karena sudah I++ di sini terakhir dia 6 dan bisa dibaca atau ketika kita tampilkan nilai I di luar dari looping ini, tanda kurawal ini, ternyata I itu masih terbawa nilai 6. Nah, coba kalau ini saya ganti LED. Nah, perhatikan di situ ya. Saya ganti LED I di sini tertulis reference error. I is not defined. Jadi ini enggak dikenali karena I hanya berlaku di for ya, antara kurung kurawal ya. Jelas ya, jadi LED itu memang membuat variabel tapi skopnya adalah skop yang lingkupnya tidak global ya. Kalau var lingkupnya adalah global. Kalau konstanta nilainya tidak diubah sama sekali. Jadi memang ada 3 cara membuat variabel, yaitu menggunakan const yang nanti sifatnya tetap gak bisa diubah, kemudian var itu adalah global, kemudian LED itu adalah skopnya adalah skop di lokal ya. Nah, sekarang kita coba mempelajari tipe data string ya. Nah, ini saya menggunakan konsol, saya clear ya. Nah, misalnya saya buat di sini variabel C sama dengan ini JavaScript. Ini kalau saya tampilkan C, nah nilainya adalah JavaScript. Jadi C ini nanti ketika kita dalam program seringkali memang perlu sebuah fungsi yang memanipulasi string. Contoh memanipulasi string misalnya begini. C, nah di situ ya. Kalau di sini ada pilihan-pilihan ya. Ini kan sangat membantu sekali ya. Misalnya di situ ada C, ada length. Nah, dengan menambahkan titik length pada C, kita tahu jumlah dari karakter variabel C. Nah, termasuk misalnya ada C, kemudian di sini ya ada karakter add. Ya. Misalnya saya tulis 2. Nah, di situ terlihat muncul V. Ya, kalau di sini saya isi 0, nah, biar tidak perlu saya enter ya, nanti keluarnya adalah C. Jadi karakter pertama ini adalah ke 0 ya. Jadi kalau ke 9 berarti adalah yang paling terakhir ya. Misalnya begini. Nah, jadi terlihat ya bahwa di dalam JavaScript semua bentuk karakter ini bisa digambarkan langsung seperti objek ya. Contohnya ini c.length berarti ini kita kan menampilkan properti dari length ya. C ini adalah sebuah variabel. Nah, di situ ada titik length, itu adalah properti lengthnya berapa, panjangnya berapa. Nah, di bagian bawah c.char add, nah itu adalah menampilkan karakter yang keberapa. Nah, di sini ada angka 9. Char add ini adalah sebuah metode, sebuah fungsi, dan 9 itu adalah sebuah argumen. Jadi di dalam JavaScript ketika kita membuat variabel itu adalah sebuah objek ya. Kita tinggal menggunakan ya. Contoh lagi misalnya C index of. Nah, ada index of. Kalau saya misalnya menuliskan tanda atau huruf V, nah, sebaliknya ya,
V itu adalah karakter keberapa? Karakter kedua. Kebalikan dari char add ya. Atau misalnya C ada to ya. Uppercase. Nah, ini di sini terlihat ada F ya. F berarti dia adalah fungsi. Ini kalau saya enter, nah dia nggak keluar karena memang dia minta ada kurung buka kurung tutup karena dia adalah fungsi. Begini. Ya, ini ya, saya enter, keluarnya begini. Kita mengubah semua karakternya dalam bentuk kapital, uppercase. Kita buat C, nah gini. Jadi kalau misalnya saya menuliskan begini ya, ini kan ya tadi uppercase, saya menuliskan D sama dengan enter. Nah, jadi kalau C isinya adalah JavaScript dengan hurufnya kecil, kalau D hurufnya besar. Jadi D ini sekaligus saya membuat variabel D. Nah, sekarang kita bahas tentang tipe variabel yang non primitif ya. Kita mempelajari tentang array salah satunya. Nah, ini saya menggunakan konsol lagi ya. Misalnya saya sama ya, kita membuat variabel misalnya M gini ya. Jadi kalau membuat array caranya bisa menggunakan cara seperti ini ya, new array begini. Nah, ya. Kalau kita buat perintah type M, nah, kita lihat. Nah, perhatikan di situ adalah objek. Ya. Kenapa ini disebut objek? Karena dasarnya di situ ada elemen atau member anggota dari sebuah variabel. Nah, misalnya begini, nanti saya tunjukkan ini array apa bukan dengan memanfaatkan objek array. Sekarang untuk memasukkan data di variabel M cukup begini, M indeks ke 0 ya sama dengan 2 misalnya ya. M indeks ke 1 ya, sama dengan 7,5 misalnya ya. M indeks kedua kita isi true ini. M indeks ke 3 ya. Ketiga kita isi arrayku, nah, misalnya begini. Sekarang kita ketik M. Nah, gini ya. Ternyata M bisa kita lihat di sini ya. 0, 1, 2, 3 panjangnya adalah 4. Ya. Di sini ada prototype. Nah, ya. Di sini ada F function ya, method. Nah, ini yang kita jelaskan tadi ya, bahwa di dalam array nanti kita tinggal menggunakan fungsi yang melekat pada variabel M. Nah, di sini ya. Ada index of, include, for each dan seterusnya. Ya. Ini di bagian awal kita mempelajari tipe variabel dulu. Nah, jadi cukup begini. M titik length, nah, membernya ada 4. Kita pengen menampilkan M3. Nah, oh isinya arrayku. Ya. Jadi caranya menggunakan begini, M sama dengan new array. Atau kita bisa membuat misalnya variabel N sama dengan kurung siku, bracket begini ya. Nah, misalnya sama ini kita isi 5,7, ini array N, nah, segini. Nah, begini ya. Kita tulis N misalnya. Nah, sama. Jadi N juga array. Sekarang kalau kita lihat
type of n. Nah, ini pun dianggap objek. Nah, untuk melihat n ini adalah array atau objek, kita bisa menuliskan menggunakan metode isArray yang ada di objek array. Misalnya begini, array titik, nah di sini ada isArray ya. Kita masukkan saja m. Nah, di situ sudah terlihat ya, di situ true. Ya. Ini sama, n juga sama, true. Nah, kalau false bagaimana? Misalnya saja saya membuat ini variabel a ya. Variabel a kan ada ini. Nah, contoh a, nah isinya kan 50. Misalnya ini type of a. Nah, a ini kan number ya. Nah, sama untuk mencoba misalnya di sini a. Nah, a adalah bukan array. Makanya di situ munculnya false. Nah, ada objek array, kemudian metode isArray dan sebagainya ini memang sangat banyak sekali ya objek di dalam JavaScript ini ya. Jadi memang kalau untuk mempelajari secara keseluruhan itu pasti kita perlu banyak waktu. Nah, lebih enak memang mempelajari ketika kita berdasarkan kasus atau kita mempelajari memang case by case, kita masukkan di dalam sebuah web yang kita akan buat ya. Nah, ini contohnya kalau kita sudah membuat array. Ya, karena tadi sudah saya bahas kalau di sini kalau kita m titik, nah di sini ada banyak sekali properti metode yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya begini ya, mkeys. Nah, gini kan. Nah, mkeys. Nah, ketika kita munculkan begini tidak ada ya. Nanti kalau kita memanfaatkan keys kalau kita menggunakan array asosiatif. Nah, ini kan array non asosiatif ya. Membernya menggunakan indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, saya buat variabel o. Nah, misalnya begini ya. Variabel o sama dengan, nah, contoh kalau nomor induk mahasiswa. Nah, gini ya. Nomor induk mahasiswa itu kan bentuknya string ya. Misalnya 99, nah, misalnya saya contoh begini ya. Petik koma. Nah, ya. Misalnya lagi usia. Nah, begini 21. Nah, nama Agus. Nah, misalnya gini. Ya. Kita type of o. Nah, ini ya. O adalah objek. Ya. Coba kita perhatikan kalau kita menggunakan array o. Nah, ya. Jadi array o yang kita buat ini adalah array asosiatif dan di sini dinyatakan itu bukan adalah array karena ini adalah objek. Ya. Jadi untuk membuat ini kan begini. O titik nama, nah Agus. O titik usia, nah 21. O titik nim. Nah, kita coba begini. Nah, di sini sudah objek ya. Tidak lagi menggunakan array seperti tadi ya. Array di sini kalau kita memanfaatkan array tadi kan muncul berbagai macam ya. Nah, ini adalah metode atau fungsi yang ada di array ya. Ini bisa kita ya seperti slice, ini kan mengambil beberapa teks dari karakter keberapa sepanjang karakter berapa. Nah, ini array. Nah, ketika sudah menggunakan kurung kurawal sudah ada
key, ada value. Nah, ini sebenarnya kalau di JavaScript masuk ke dalam objek. Ini adalah tipe data objek. Nah, kalau kita mempelajari object oriented, ya, object oriented, kita punya variabel O, ini adalah objek, kita bisa membuat sebuah metode, membuat sebuah fungsi, ya. Nah, caranya misalnya begini. Nah, di sini ya, ini kan ada name, ada usia. Nah, saya menambahkan sebuah fungsi atau metode di objek O. Sementara O punya key atau punya properti name, usia, nama, ya. Nah, ini misalnya saya tuliskan begini. Oh, nah saya tampil profil gitu ya. Profil. Nah, saya membuat profil. Ketika saya membuat profil ini adalah jadikan metode, saya tinggal menambahkan function. Nah, begini kurung buka kurung tutup ya. Function pasti ada kurung buka kurung tutup. Di sini kurung kurawal. Nah, nanti tutup kurung kurawalnya berikutnya di bawah. Kita tinggal menuliskan program di dalam metode profil apa. Nah, misalnya kita tampilkan saja return ya. Berarti nanti adalah nilai balik. Jadi return. Nah, misalnya saya nulis begini, data titik 2 begini. Nah, ini kan string ya. Saya tambahkan ya. Misalnya di sini name sama dengan this ya, titik. Nah, saya menuliskan this di sini memanggil properti di objek saya. Tadi name ya. Tulis name. Ya. Gini. Terus misalnya kita plus lagi. Nah, kita buat string lagi ya. Kita buat tanda penghubung biar untuk membedakan. Kita tambahkan di sini nama sama dengan ini ya, this titik nama. Nah, cukup name dan nama ya. Usianya saya kira sama, nanti tinggal nambahkan saja. Sampai di sini selesai, tinggal titik koma ya, kurung kurawal ya, selesai ya, titik koma ya. Titik koma ini adalah titik koma yang untuk return, kemudian titik koma ini untuk mengakhiri kita membuat satu baris mulai 0 titik profil ini ya. Nah, ini saya enter ya, ini F ya. Kalau kita tuliskan di sini O ya. Ini kita collapse, kita expand ya. Ada name, ada usia, ada nama. Nah, di sini ada profil. Di sini ada tertulis F function ya. Di sini ada nama, ada name ya. Jadi kalau kita ingin mengakses objeknya, tinggal O titik, nah, profil. Nah, misalnya saya tulis begini ya. Nah, muncul isinya ya. Tapi kalau profil kurung buka kurung tutup, nah, jadi returnnya tadi adalah menampilkan teks ini. Data di dalam objek ini adalah NIM 9987 seterusnya, nama sama dengan Agus. Jadi NIM ini dan Agus ini itu adalah ngambil dari objek di dalam variabel O ya, menggunakan this. Jadi kita menuliskan di sini ini kan menggunakan konsol ya, langsung tampil di dalam konsol. Kalau ingin menampilkan di bagian browser ya, kita menggunakan dokumen write ya. Perhatikan di sini ya, kalau dokumen write kita tinggal nulis begini, dokumen titik write. Nah, begini kurung buka kurung tutup, kita tulis saja misalnya O titik profile. Nah, kita enter. Nah, muncul di sini. Coba diperhatikan perbedaannya.
kita menuliskan dokumen write di konsol dengan dokumen write yang ada di program.js. Waktu di awal kita nuliskan program .js ya, tulisan dokumen write, munculnya di bawah variabel di sini, di bawah variabel, karena skrip program .js itu kita selipkan di bawah H3, munculnya di tulisan variabel JS ya waktu di awal. Ini itu ya perbedaannya, kita menuliskan di konsol log yang ini, kemudian kita menuliskan di browser dokumen write o profile. Nah, tulisannya begini. Jadi untuk menuliskan variabel yang ada di JavaScript, variabel yang kita buat ya, kita gunakan di proses sebelumnya ini, kita tinggal menuliskan saja ya di sini. Ya. Atau misalnya nanti ada browser object model alert punyanya Windows ya, ini bisa juga kita tuliskan di sini o.profile kurung buka kurung tutup. Nah begini ya. Kalau saya enter, nah munculnya di alert. Jadi window ini memunculkan sebuah pop-up atau kotak yang tertulis di sini hasil kiriman dari JavaScript, data nim sekian, nama Agus ya. Saya kira itu materi tentang variabel di JavaScript. Nanti pengembangan berikutnya bagaimana variabel ini itu diterapkan di dalam sebuah program. Ikuti kita belajar bersama di channel Sobotika di materi-materi berikutnya. Terima kasih sudah selalu belajar dengan channel Sobotika, channel edukasi terapan teknologi informasi dan komunikasi bersama saya Ari Kurniawan. Ketemu di materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.